Aku tahu apa yang kuimpikan mungkin nggak akan terjadi. Bapakku tuh pernah bilang ya, katanya, kenapa? Iya, maksudku aku nggak bilang dia muji ya, sebenarnya dia kesal sama aku gitu. Apa penyebab kamu kelihatan nggak tenang, kelihatan berasa gerusu, kelihatan. Pernah nanya gitu? Nggak nanya sih. Terus ngasih tahu dia bilang kamu tuh pemimpi, masalahmu tuh ngawang-ngawang, kamu ngira ada kehidupan lain gitu selain apa yang kamu lihat. Ya gitu maksudku, kehidupan lain bukan kehidupan akhirat, model kehidupan lain gitu. Ya. Yang kita tahu kan, yang kita lihat selama ini kan model sekolah, beresin kuliah, masuk kerja ke lapangan pekerjaan apapun yang kira-kira cocok sama jurusanmu. Kalau nggak gitu, yang kira-kira orang lain juga sama cocoknya gitu. Misalnya kalau pabrik, kita apapun background pendidikan masuk gitu kan, yang penting cakap aja. Terus? Itu kehidupan yang tampak gitu. Buat bapakku, aku melihat kehidupan lain gitu, yang tidak tampak dalam keseharian gitu. Terus? Nah itu dia, Respon itu yang membuat saya nggak bilang apa-apa, emang iya gitu. Kalau kita mengira ada kehidupan lain, kita akan gila-gilaan gitu. Karena kan mungkin karena doronganku sebagai ini ya, pura-pura pengarang selama ini gitu. Pengarang itu kan selalu punya asumsi bahwa ada nih kehidupan alternatif gitu, alternatif universe gitu kan. Setiap kisah-kisah yang fantastis atau dongeng dan lain sebagainya itu kan sebenarnya upaya untuk menemukan dunia yang lain, dunia yang berbeda, dunia yang berkebalikan. Dan kadang-kadang aku merasa kepengarangan itu mempengaruhiku memandang hidup gitu. Setiap aku melihat dan mendengar A, aku melihat lapisan yang lain gitu. Harusnya B juga bisa deh gitu. Kayak kalau kayak ada kaset gitu ya, inilah gitu, yang tampaknya Aspro ini. Dan aku selalu curiga di balik ini ada yang lain kayaknya apa gitu. Bisa jadi nggak ada apa-apa di sana gitu. Cuman itu mungkin masalah pemimpi itu. Bisa jadi dia dapetin apa yang dia mimpikan, bisa jadi sama sekali berbeda gitu. Bisa jadi hal lain yang membuat dia lebih takjub gitu. Oh ternyata berbeda, oh ternyata aku salah, oh ternyata lebih menakjubkan dan lain-lain. Aku nggak menyamakan diriku kayak Steve Jobs atau siapa sih namanya, sebutlah nama-nama besar dalam dunia bisnis atau dunia literatur gitu. Cuman itu aja. Kalau kamu mengira ada kehidupan lain selain yang kamu lihat, kamu akan terus gak nyaman dan kamu akan merasa gak tepat. Gini, kehidupan yang kamu maksud itu kultur bukan? Kultur, terus juga apa sih namanya, kesadaran umum gitu. Ini bukan kultur, kesadaran umum itu pada mulanya dibuat kan, dibentuk, lalu disepakati. Berarti bisa dirubah dong. Iya, ada Gimana? Ya, dari dulu misalnya para feminis percaya bahwa kesetaraan antar gender itu bisa diwujudkan. Sampai sekarang kita nggak lihat terlalu banyak, nggak lihat perubahan yang sangat signifikan gitu kan. Tapi kan pelan-pelan gitu, maksudnya kesadaran orang tuh tumbuh juga gitu, bahwa apa sih, kesetaraan gender itu penting gitu, dan lain sebagainya. Terus juga itu mewujud dalam kesadaran untuk mendorong rancangan undang-undang yang lebih berpihak pada perempuan dan lain sebagainya. Cuman kita tahu gitu, ini akan jadi pertikaian abadi gitu, antara orang yang percaya ada kesetaraan gender sama orang yang nggak percaya dengan itu gitu. atau nggak setuju. Itu juga hal yang mungkin terinternalisasi gitu, kayak apa ya, nggak sengaja gitu, secara nggak sadar aku juga begitu. Aku tahu apa yang kuimpikan mungkin nggak akan terjadi gitu. Emang kamu apa yang kamu impikan? Ada sesuatu yang aku lakuin selama ini, Apa? mencoba sih Dia apa? banyak hal. Kalau misal koperasi sih sederhananya, aku pengen bikin koperasi. Dia koperasi udah ada yang maksudnya udah banyak gitu. Makanya koperasi itu kan juga Sesuatu yang bukan ya. Koperasi itu secara konsep dasar emang sederhana, tapi prakteknya tuh seringkali dibelokkan gitu. Akhirnya kan koperasi yang kita lihat selama ini jadi koperasi mirip kayak pinjol.
pinjaman berbunga dan lain sebagainya. Harusnya gimana? Ya, Koperasi, ideal. koperasi itu kan dia ini apa sih namanya, kolaborasi, kerja kolaborasi ekonomi gitu loh. Dari kita untuk kita, terus modal bersama, kepemilikan bersama, itu kan sebenarnya prinsip kerjanya. Bukan simpan uang bisa dipinjamkan terus berbunga. Gitu. Ini apa itu? Koperasi. Kan harus ada yang punya modal nih. Modal dari setiap orang yang ada dalam koperasi. Sebenarnya koperasi itu jaringan ekonomi gitu. Aku ingin lingkungan kerja yang aku suka. Aku ingin mengerjakan sesuatu yang aku suka dan aku bisa hidup darinya gitu. Itu kan mimpi yang sulit ya. Luar Konsep biasa. konsep koperasi itu juga pernah digaungkan Bung Hatta kan. Betul. Bung Hatta juga gitu mirip. Mirip kalau prinsip-prinsip dasarnya begitu. Kalaupun kemudian dia akhirnya koperasi tidak dipakai oleh kebanyakan orang dan orang-orang memilih misalnya non kooperatif gitu ya, itu karena koperasi emang tidak menguntungkan untuk orang-orang yang bikin. Iya sih. Kalau koperasi yang beneran mah Dulu temanku pernah kerja di koperasi, dia cerita. Nah, siapa Muklis Pak? bukan dia ini teman di Bandung, dia kerja di koperasi. Aku tanya modalnya dari mana, ternyata dari orang-orang kaya. Jadi ada perkampungan, ada komplek sekitar kampung itu. Nah orang-orang di komplek itu orang-orang berduit lah ya, beruang. Uang-uang itu dikumpulkan di satu koperasi. Tujuannya untuk memberdayakan atau bukan memberdayakan, sebutlah menyejahterakan Iya, masyarakat di kampung itu yang jadi dikelola sama satu orang nih, ada orang yang percaya. Uang itu ketika sudah terkumpul, apa kata teman itu, dia dipinjam sama rakyat, sama orang-orang di perkampungan itu. Tanya dulu dong, dipinjam untuk apa, tujuannya apa, begini. Ternyata setelah uang itu dipinjam, kadang nggak sesuai dengan apa yang dia sampaikan di awal. Misalnya pengen bikin usaha, tahunya nggak dipakai usaha. Akhirnya dia nggak bisa ngembalikan uang yang dia pinjam, walaupun sebetulnya nggak pakai bunga. Tapi kan karena terus-terusan dipinjam dan nggak dikembalikan, habis modalnya kan. Dan kepercayaan si orang-orang yang di komplek itu juga jadi berkurang. Ya pada akhirnya bangkrut lah koperasi itu. Nah, temanku satu bilang begini, harusnya konsep itu begini. Jadi dipantau gitu. Ketika uangnya dipinjamkan ke orang-orang tersebut, ya kita pantau sudah sampai mana usahanya, sudah sejauh mana progresnya. Tapi kan sulitnya maksudku memantau banyak orang yang meminjam sedangkan pekerja cuma berapa. Itu kalau koperasi diimplementasikan dalam institusi keuangan gitu ya, maksudnya jadi bank lagi gitu. Yang aku maksudkan koperasi itu sebagai prinsip kerja gitu. Modal sendiri, dikerjakan sendiri, dibagikan gitu toh. Jadi dia nggak harus bentuknya institusi keuangan, tapi juga misalnya kedai kopi gitu. Gini aja, kedai kopi. Aku sering bilang, bisa nggak sih kita bikin kedai kopi dari modal Kita sendiri. Modalnya itu dari customernya. Ada 100 orang butuh kedai kopi untuk nongkrong, patungan bikin satu kedai kopi. Itu kan yang nggak bisa dilakuin selama ini tuh karena mengira setiap kita masukin uang tuh bakal berlipat ganda. Padahal kebutuhanmu adalah kedai kopi itu ada aja gitu loh. Itu. Tapi itu menarik sih, itu bikin kedai, tapi modal dari customer. Modal dari customer itu modal, misalnya 1 bulan tuh kedai kopi membutuhkan misalnya 5 juta sebagai uang operasional. 5 juta tuh udah karyawan, udah apa gitu. Akhirnya terkumpul misalnya 100 orang, 5 juta bagi 100 berapa? 50.000. Dulu? Iya, 50.000 per orang. Udah aja jadi 5 juta kan 1 bulan beroperasi. 5 juta bagi berapa? 100. 100. Itu kan konsumtif lah, maksudku kedai kopi itu kan Betul, konsumtif. minum Tapi habis. Artinya dia setiap hari harus ngeluarin 50.000 gitu. nggak setiap hari dong, sekali. Modal awal. Iya, benar. Nah, kalau dari operasional itu berbuah, artinya bisa dibagikan dividennya kan? Nah untuk yang si pekerjanya kan dia nggak harus ngeluarin modal dong. Betul, Pekerjanya. nggak harus. Dia dapat penghasilan dari Dari itu tadi, operasional. Tapi kan kebutuhannya jelas nih, pertemuan kebutuhan itu jelas. Konsumen ingin ada kedai kopi.
yang pekerjanya bisa kami pilih, Iya. CEO-nya bisa kami pilih, tempatnya bisa kami pilih sesuai dengan uang yang kami kumpulkan gitu loh. Ya kan? Atau misalnya ada satu kelompok masyarakat di komplek, misalnya ada 500 orang. Ini kan karena modalnya dari orang luar, ya begitu tadi. Nah, Jadi kan harus profit, kalau nggak profit bangkrut. Ini mah kalau sudah nggak ada kas nih, ya ngumpulin lagi lah. Sama kayak asuransi kan gayanya sebenarnya. nah. Nah, misal kedai gitu kan, orang cuma butuh kedai, ya udah. Kedai juga bisa makan, kami pengen makan juga gitu. Ngerti nggak? 1 bulan jalan, ada untung berarti harus dibagi, ya kan? Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Bulan depan kita lanjut nggak? Sebentar, Pak. Keuntungannya datang dari mana? Sedangkan yang beli itu ya yang ngasih modal. Iya betul. Keuntungannya dari mana? Ya kalau mereka beli kopi dong. Mereka beli kopi. Ini maksudku gini. Anggota itu beli kopi di situ. Ah, Heeh. Emang nggak ada untungnya? Ya, ngerti Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, aing ngerti. enggak seberapa sebetulnya. Betul, nggak seberapa tapi dibagi gitu loh. Nggak ada orang yang dapat lebih dari yang lain gitu loh. Itu kan Jadi prinsip sama kooperatif. rata gitu kan. Heeh. Kalau konsep perusahaan itu kan yang paling atas, yang paling banyak pemodal pertama. Itu sih berjalan bisnisnya. Ya. Ya persoalannya kenapa selama ini nggak sesuai dengan konsep yang kamu pikirkan itu ya, atau orang-orang terdahulu udah punya konsep itu, karena di antara anggota itu atau di antara yang lainnya ada yang ingin lebih untung gitu, Ada yang lebih untung dari yang lain. ada keinginan itu. Makanya perlu obrolinnya dipanjang dengan lebih banyak orang gitu. Ya. Nah enak ya gitu ta. Atau anggaplah 50.000 tuh kalau misalnya apa sih, orang nggak mau lepasin 50.000 untuk mendukung ide kita gitu. Ya udah 50.000 ganti voucher kopi gitu. Nah, Kemungkinan terburuknya sih 50.000 untuk 2 kali ngopi gitu kan. Voucher jadi bentuknya ditukar sama voucher. Uang udah ada duluan, operasional bisa jalan satu minggu, 1 bulan gitu. Asumsikan aja gitu. Si voucher ini 100 voucher ini sudah habis di awal minggu dan habis itu minggu kedua ada sisanya gitu loh. Berharap aja sama konsumen tambahan lain gitu loh. Jadi ketika Kayak di modal pun crowdfunding. jangan ada yang modalnya lebih gede daripada yang lain. gitu. Betul. Jadi modal itu harus sama semuanya. Sama semuanya. Soalnya nanti takut ada pembagian dividennya itu merasa dia teh modalnya dia saya lebih daripada yang lain modalnya. Di koperasi kayak gitu kan. Betul. Jadi setiap orang yang terlibat di koperasi secara struktural itu pekerja dari awal. Itu loh maksudku. nah selama ini kamu udah pernah coba ide itu belum? Pelan-pelan sih, kalau dari konsumen belum, tapi kalau dari orang-orang sekitar udah. Soalnya kan yang ku tahu kedai kopi modal sendiri atau beberapa orang lah. Beberapa orang. Ini juga sama. Ini kayaknya mirip nih sama ide kamu. Ya mirip sedikit. Mirip Belum doang. sampai ke tingkat Tapi lebih demo. jauh. Boleh. Apa? Ya mirip dikit. Tapi sebenarnya sasaran utamanya itu konsumen gitu. Maksudku gini, kalau kita pakai ide tadi di awal, berarti kan kita harus punya kerjaan lain juga kan untuk mengeluarkan uang di awal itu kan. Iya. Kalau dulu kan kedai nyimpang tuh ada yang punya tanah, ada yang punya duit, ada yang punya waktu, ada yang punya tenaga. Nah itu aja kumpul, akhirnya kan sama kayak bisnis biasa gitu sebenarnya. Yang aku impikan tuh sebenarnya sampai ke konsumen itu terlibat dalam pembangunan kedai ini gitu. Menarik sih itu ide. Operasional 5 juta ini Usaha bersama ya. paling mereka cuma bisa maksudnya si bagian keuangan ya bikin laporan aja gitu. So dibuka informasinya, hari ini kami menjual 100 Tapi- cup, 300 cup. Tapi sepadan nggak sih Wak, dengan kebutuhan kita? Ya kamu tahu kan semua barang serba mahal, serba naik. Betul. Sepadan nggak? Bisa jadi sepadan sih nantinya. Nah itu tuh sebenarnya tahap awal ya, misalnya kedai kopi nih satu dari 100. Karena aku berpikirnya begini, ekonomi itu sebenarnya bukan soal duitnya, tapi soal kelompok sebenarnya. Oke. Kelompok yang menyepakati transaksi-transaksi tertentu gitu. Misalnya dari 100 itu masa sih nggak ada yang jualan lain gitu. Misalnya kayak pulsa segala macam, beras satu,
nanti unit-unit itu bisa ditambah lagi gitu, kayak satu kedai kopi, kedua apa nih misalnya tempat kursus gitu, terus apa lagi rumah sakit. Berarti harus iya, orang-orangnya harus punya skill dong. Betul, punya skill ya, kalau enggak juga berarti yang ada aja dulu Yang gitu. ada dulu. Yang ada dulu. Nah sekarang kan anggaplah semua orang punya 50.000 kan, itu yang ada. Anggaplah begitu. Anggaplah begitu, 50.000 dulu yang ada, yang bisa dijalanin kedai kopi dari situ dulu. Itu Oh. mirip, maaf naga loncat. Sebenarnya aku enak ya di ini tuh mirip kayak bangun pesantren nggak sih? Relatif mirip sih, Bedanya hanya bentuknya infak aja itu. maksudku gini, aku kan pernah dengar ya, pesantren itu sebetulnya milik masyarakat karena uangnya dari masyarakat kan. Berarti kan mirip kan? Iya. Perbedaannya cuma di akhir. Cuma masyarakat nggak- ketika berjalan. Cuma masyarakat nggak bisa tiba-tiba masuk ke pesantren terus tinggal 3 hari gitu kan.